Baginda Rasulullah SAW telah bersabda, "Anna minurillah wal mu'minuna minni." Yang artinya, aku daripadanya nur Allah, dan orang mukmin seluruh alam dan isinya daripada nurku. Berarti apa saja yang ada di dunia daripada Nur Muhammad, sedangkan Nur Muhammad daripada rahasia zat Allah. Nah, jadi Nur Muhammad itu kalau di dalam pembicaraan memang diciptakan dan dijadikan, kalau di dalam pembicaraan. Namun kalau di dalam ilmu hakikat itu tidak dijadikan, tidak diciptakan. Nah, terbit daripada zat Allah. Yang namanya terbit itu, nah, seperti umpama misal, ibaratnya banyu di dalam drum, banyak banyunya, limpas banyunya. Nah, itu zat Allah Ta'ala. Lalu kemudian tumpah ke lantai, lalu Nur Muhammad. Nah, jadi apa bedanya? Beda banyu di dalam drum lawan banyu nang di lantai. Ada perbedaannya, ada persamaannya. Perbedaannya letaknya aja, perbedaannya itu di dalam drum banyunya, ini di lantai. Persamaannya sama-sama banyu. Nah, sama tadi zat Allah Ta'ala dengan Nur Muhammad. Nah, kan Nur Muhammad daripada terbit daripada zat Allah. Bedanya karena sudah meluncur lebih cepat. Nah, namun pada hakikatnya Nur Muhammad apakah muhadas, apakah kadim? Karena Nur Muhammad itu di dalam kitab Durun Nafis itu seperti pedang bermata dua. Apabila ke bawah kepada batang tubuh muhadas, kepada alam muhadas. Tapi kalau ke atas, nah kepada roh, kepada nur, ke atas lagi kadim. Muhadas ini berubah-ubah dan hancur, kalau kadim kekal. Nah, jadi Nur Muhammad tuh letaknya, andakannya di atas daripada roh, di bawah daripada zat. Nah, jadi Nur Muhammad itu terbitnya daripada zat. Kali diulah, kali dicipta, terbit. Jaka ibaratnya contoh itu, nah kayak raragi lawan lakatan. Raragi lawan lakatan itu mesra, lalu timbul terbit manis. Manis kada diulah, kada digulai, orang mau tapai. Orang mau tapai nambah gula tuhnya hasilnya masam badara, jadi digulai. Sebenarnya kalau asli tapai itu kada digulai, karena ada raragi dan ada lakatan mesrainya. Lalu terbit manis, sedangkan raragi kada manis. Nah, makanya orang mau tapai itu biar kada kau pandiran, kada mau jadi. Nyataman bepandiran setengah harian kada tegawi lagi manggil tapai. Ya. Nah, jadi itu Nur Muhammad. Jadi pemahaman Nur Muhammad itu apabila ke bawah muhadas kepada awak, batang tubuh, kepada jasmani. Kalau ke atas, nah memang sambatannya, ini sambatannya Nur Muhammad dikadimkan, itu bujur dikadimkan supaya jangan sama lawan zat Allah. Kalau zat Allah ini kadim, Nur Muhammad kadim, tak dua jagau. Nur Muhammad dikadimkan, tapi pulang kalau kita pikirkan secara halus, barang yang dikadimakan kadim kada. Nah, kayak itu memaham. Sama pian, nah pian umpamanya disugihakan oleh Allah Ta'ala, berarti sugih. Nah, memang Allah kata sugih, pian susah. Jadi pian ini disugihkan oleh Allah, berarti bila disugihakan sugih kada. Itu pemahaman kita, kan macam-macam pendapat. Kalau kita pendapat bilanya ke bawah muhadas kepada awak, batang tubuh berubah-ubah bisa hancur. Tapi kalau ke atas kepada roh, nah sambatannya dikadimakan dulu. Karena roh ini di bawah daripada nur, roh di atas nur. Nah,
di atas zat. Nah, jadi Nur Muhammad ini tadi daripada zat nang kadim. Bila nyebatan di Nur Muhammad aja ya memang muhaddas hukumnya, tapi Nur Muhammad boleh ke atas kepada nang kadim. Kadim malah. Nah, jadi di situ pemahaman Nur Muhammad sahabatnya pedang bermata dua. Jasmani ini nah. Jasmani ini hasil daripada apa? Hasil daripada tanah, air, angin, api. Ini hasilnya jasmani, awak manusia, batang tubuh. Jadi yang namanya manusia yang mana? Himpunan daripada ujung rambut sampai ke ujung batis. Mata, ini telinga, ini hidung, ini muntung. Mana ngar manusia? Ya gabungan. Nah, jadi gabungan manusia ini dari tanah, air, angin, api, lalu jadi manusia. Tapi tanah dari mana? Air dari mana? Angin dari mana? Api dari mana? Kalau kita berpedoman, berpendapat bilanya tanah kembali kepada tanah, hujan hancur. Bilanya air kembali kepada air, bangai. Bila angin kembali kepada angin, berbau. Api kembali kepada api, api neraka. Kembalikan secepatnya. Tanah daripada Nur Muhammad, air daripada Nur Muhammad, angin daripada Nur Muhammad, api daripada Nur Muhammad. Panah sudah sambatannya. Panah itu tenggelam. Tenggelam tanah tadi boleh kepada Nur, tenggelam air tadi boleh kepada Nur, tenggelam angin tadi boleh kepada Nur, tenggelam api tadi boleh kepada Nur. Nur sabiki ini barangnya. Ini Nur Muhammad. Tapi muhaddas. Roh diluncurinya oleh Nur Muhammad. Panah roh Nur Muhammadnya ada. Nah di sini rahasia nang kadim karena daripada zat Allah. Nah jadi pemahamannya Nur Muhammad itu pedang bermata dua, bilanya ke bawah kabar jasmani insan muhaddas, bila ke atas kadim. Nah makanya di situ Allah ruhun Muhammadun jasadun. Allah itu rohnya, Muhammad jasadnya. Muhammad jasadnya, Allah Ta'ala itu rohnya. Ya dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah itu kalau hakikat Allah ruhun Muhammadun jasadun. Jadi Allah rohnya, Muhammad jasadnya. Nah, ada kita jasad dari Adam, sedangkan roh kita dari Muhammad. Kan anak Abul Arwah wa Adam wa Abu Basar. Aku bapaknya roh, oh ya Muhammad. Dan Adam bapaknya batang tubuh. Tapi Adam daripada mana? Nah kita bersumber tapi daripada Adam, Adam daripada tanah. Tapi bukan sembarang tanah, turabun nur. Karena mun Adam ini daripada tanah hancur, tapi Adam daripada tanah, daripada nur. Air daripada nur, angin daripada nur, api daripada nur. Jadi jasmani Adam itu daripada turabun nur, tanah nur. Nah berarti bila kita ambilan ibaratnya jasmani kita kepada Adam, cukup di Adam, berarti hancur. Tapi jasmani kita daripada Adam, tapi Adam buliknya kepada Nur. Nah, roh bang, roh daripada Nur. Nah, jadi sama sabarataan. Kan di situ apa saja yang ada di dunia ini ya Nur Muhammad ngarannya. Cuma bangaran buku, kitab, cangkir, banyu. Nah, itu. Karena Nur dengan zat itu satu rasa, satu rahasia. Ya. Karena zat ini saking lemah limpah ruahnya terbit Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad saking melimpah ruahnya terbit roh. Kada lengkap kalau menurut haji mengkada jasmani. Nah, lalu dijadikan dibentuk lembagaan Adam. Lalu wanafaktu fihi min ruhi Adam. Allah tiupkan roh padanya Adam. Nah, caket Adam. Asalnya Adam baisi mata kada kau melihat, baisi telinga kada kau mendengar, baisi muntung kada kau bepandir, baisi hidung kada ada angin keluar masuk, baisi batis kada kau berjalan karena belum terbit, belum meluncur roh, belum muncul Nur Muhammad. Nah makanya fatana kala hajan nur min sulbi Adam wa Nuhi wa Ibrahim. Hatta usaltu ya bil ilmi al-qadim ila man qarsu bi takrim abil karim Abdillah ibni Abdul Muttalib jil qadir ajim wa ummihi lati fil makhawi bi Aminah as-sayyidatul karimatu Aminah. Tatkala Allah Ta'ala telah jadikan Nur Muhammad 2000 tahun
Nah ya Nur Muhammad nah dijadikan pada terbit. Adam belum ada lagi. Nah yang dijadikan Adam, diciptakan Adam kun jadi seperti huruf alif, hidupnya mematung. Hidup Adam mematung. Nah lalu kan malaikat tuahin hancur. Kun jadi kan kisahnya ditampa-tampa aja. Kalau itu daripada kata pinjam ditampa. Menariknya kadang itu kayak apa mengisahkan. Pada kun jadi. Nah, lalu kemudian ujar Allah Ta'ala, wahai Nur Muhammad, amun nak ini aja tetap hancur. Wahin malaikat disaksi oleh para malaikat, wahin hancur. Makanya di situ kalau ditiupkan roh. Nah, wanafaktu fihi min ruhi Adam, Allah tiupkan roh padanya Adam. Allah nyatakan Nur Muhammad kepada Adam. Itu kan roh, nur, jad, nur, roh. Sebiji aja lagi nah. Ambil nur aja lagi. Nah makanya patanakal haja nur min sulbi Adam. Tatkala Allah Ta'ala luncurkan Nur Muhammad di sulbi Adam, hiduplah Adam. Nah lalu Adam hidup karena mengandung Nur Muhammad di situ. Lalu Adam babini baanak wafat Adam, Nur Muhammadnya nih nah kidam sedia nang kadim nih tadi nah masuk pulang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh hidup karena mengandung Nur Muhammad. Hiduplah Nabi Nuh. Nabi Nuh babini baanak, lalu wafat Nabi Nuh. Nur Muhammadnya tadi kembali lagi kepada yang akhirnya kepada Ibrahim. Nah berarti hidup pola. Nah ini nangarnya barang nang kadim. Karena kembali kepada zat Allah, gabungan antara zat, antara nur, antara roh, gabungan. Nah memang sambatannya kalau ke bawah dikadimakan, tapi barang yang dikadimakan pikiran kena kadim enggak ada. Kayak itu memaham. Tapi kalau meluncur kepada jasad jelas muhadas lah. Nah jadi memang hukumnya kan Nur Muhammad itu kan lawan zat Allah di atas, Nur Muhammad di bawah. Bisa dibedahkan kadim, tapi kadim zaman nih kadim nang hanyar. Sedangkan zat Allah kadim hakiki nang sudah ada kadimnya, kada dirubah-rubah. Coba contoh. Nah kayak jasad baginda Rasul itu kan kada hancur lah. Nah tapi kalau kita pikirkan kadim lah, nah kada hancur. Tapi kada kadim hakiki, kadim nang hanyar maksudnya kadim zamani. Nah itu. Nah jadi kita yakin dan nyata bilanya Nur Muhammad meluncur ke sini muhadas. Tapi pulang kalau kita pikirkan kan muhadas. Daripada mana ya? Daripada yang kadim. Boleh kadinya. Nah iya nang artinya orang nang marifat itu sesuai dengan ilmu pemahamannya, sesuai dengan tingkatannya, hilang tiada rupa, lenyap tiada bangkai. Inilah perjalanan orang yang menuntut ilmu marifat. Jadi ulun kada menyalahkan ujar saya ku muhadas, ujar saya ku kadim. Nah, jadi muhadas itu bujur aja apabila keluar kepada jasad. Kadim itu bilanya ke atas. Nah, Nur Muhammad daripada nang kadim. Itu maksudnya. Jadi bujur aja di dalam kitab Durun Nafis itu pedang bermata dua. Bilanya ke bawah muhadas, bila ke atas kadim, tergantung pemahaman masing-masing. Jadi jakanya ibarat itu kada perlu kan bakalahi, kada perlu bertengkar. Karena keyakinan masing-masing ini berbeda. Jakanya ibaratnya kita ke pasar hanyar itu silahkan aja jalan mana. Jalan Jati, jalan Gatut, jalan Koripan, jalan Sungai Tabung, jalan Marta kumpulnya kan di pasar hanyar. Nah jadi di situ kan artinya contoh si A lawan si B. Ujar si A, aku kawa lari sekitar 1 kilometer kawa 5 menit. Nah ada nang seekong aku jadinya kada kawa aku 10 menit. Nah jadi sama-sama bujur lah. Nah sama pemahaman orang menyatakan Nur Muhammad itu muhadas, bujur aja juga di mana andaknya. Nur Muhammad itu hakikatnya kadim, di mana andakannya. Nah jadi di situ. Jadi kita harus memahami kan kalaunya kita ini kan sebenarnya orang muslim itu innamal mu'minun ikhwatun. Orang muslim, orang mukmin itu bersaudara, bukan bikut membikut. Di situ. Nah, karena orang Islam, sedangkan Rasulullah aja orang yang kada Islam meninggal.
berdiri sidin. Ujar para sahabat, ya Rasulullah, itu orang kada Islam. Nah, tapi apa jawaban Rasulullah? Bujur hajanya kada Islam, tapi hamba Allah juga. Jangan kita pandang itu rahasia siapa di situ. Nah, bagus. Lu Rasul malah ajarkan. Apalagi kita orang Islam bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang mukmin, orang Muslim itu bersaudara. Nah, sama seperti pemahaman Muhammadiyah dan NU kaum Tuha, sama-sama mempunyai dasar. Muhammadiyah mempunyai dasar, kaum NU mempunyai dasar. Nang abut itu nang kada memiliki apa-apa, kada memiliki ilmu. Nah di situ. Jadi kalau orang artinya tahu, mungkin inya besi ilmu kayak itu, aku kada ada, kada boleh kita menyalahkan. Nah, makanya artinya apabila kita hendak menyalahkan, lihati dulu. Lain kayaknya umpamanya orang tuh maulah kaliangan patiknya kayu gelam. Nah itu bisa selesai kalau kau naik. Nah jadi disinilah artinya pemahaman daripada ini pendapat ulun lah. Jadi masing-masing kan pemahaman lain. Karenanya keyakinan Allah Ta'ala. Biar ngisi Tuhan Allah Ta'ala, ulun Allah Ta'ala sama. Tergantung kita, jaga ibaratnya itu memandiri lawan Tuhan. Tergantung kita mengakrabi lawan Tuhan. Nah, makanya orang yang belajar ilmu marifat ini pandai-pandai mengakrabi lawan Tuhan. Nah, itu orang marifat. Kan pak syariat kayak ini. Nah, ujar orang syariat nang sembahyang aku bujur mengandalkan jasmani. Tapi pulang mengandalkan jasmani, cabut ruhnya kawalah salatlah jasad. Nah, ujar orang tauhid, aku sembahyang dikawakan Allah. Bujur juga kalau kata salah kalau mengawakan. Nah, itu orang tauhid. Kalau orang tasawuf, nah, nang salat itu hakikatnya Allahu Akbar. Aqimis salata li dzikri. Dirikan, bukan mendirikan. Kan itu memadahkan. Nah, ini diri yang mana? Diri yang batin. Mana yang batin? Rohani. Jadi kenapa kalau yang jahir ini diri yang jahir? Nah, diri yang jahir dan diri yang batin. Tidak akan mungkin bisa salat diri yang jahir tanpa diri yang batin. Dan tidak akan nyata diri yang batin salat tanpa diri jasmani jahir. Nah, jadi keduanya nyaman kita memaham. Dipadahkan awak nang salat, cabut rohnya kawalah, kada kawa. Dipadahkan roh diri nang salat mengkada awak kawalah salat. Nah, jadi perpaduan antara diri yang batin, rohani dengan jasmani timbul afal, fiil, kelakuan. Allahu Akbar. Bersatu padunya. Nah, di situ sama ajakannya ibaratnya itu nah sama nah. Ini mengangkat kitab nih tangan. Bujur ujar orang jahil. Mun kada roh kawalah mangkat. Mun dipadahkan pulang roh mangkat, mun kada tangan kawalah. Nah, jadi itu jawabannya yang mengangkat kitab ini perpaduan antara rohani dengan tangan lalu timbul fiil apal kelakuan. Jakanya kada bersatu padu orang mati kalau mengangkat. Nah, di situ memahami. Jadi kan ujar orang pikir tangan mengangkat betul. Ini paknya di situ. Ujar orang hakikat nama angkatnya Allah Ta'ala. Dasar kada Allah Ta'ala kalau lebih mangkat. Nah bujur kalau. Tapi orang yang kada sampai ilmunya lalu menyalahkan. Padahal sama-sama bujur. Nah di situ lalunya bersatu. Nah jadi pemahaman tentang Nur Muhammad tadi, pedang bermata dua, bilanya ke bawah muhadas, bilanya ke atas kadim. Nah jadi kan itu Durun Nafis, kitab Durun Nafis itu kan memang kitab malah ya di situ kuning, cuma dilatinakan oleh Kyai Hadrani, nah orang Kalteng. Kenapa aja dilatinakan? Supaya untuk mempermudah memahami. Lalu dilatinakan pada sama isinya. Yang artinya nang Arab kada berbaris lawan Latin sama isinya kada beda. Nah, jadi di situ. Makanya kan pada hakikatnya kalau di situ ada dua rupa Muhammad. Ada rupa nang artinya mengalami mati, ada yang tidak mengalami mati. Yang mengalami mati itu kan Muhammad bin Abdullah.
kan wafat sidin kala meninggal. Tapi kalau yang tidak mengalami mati roh beliau, karena roh beliau itu pada hakikatnya yang bernama Muhammad. Nah di situ makanya Nabi kita itu basyaral lakal basar, manusia biasa tapi bukan manusia. Manusia biasa itu awak sidin, bisa makan, bisa minum, bisa abah, bisa mama. Bukan manusia roh sidin daripada nur. Di sini rahasia Allah. Jadi roh sidin itu latifatur rabbaniyah. Roh Allah Ta'ala tuh kalau kita jauh di bawah. Nah, kalau kita ini kan lampu di rumah. Kalau baginda Rasul lampu di PLN. Sedangkan Allah Ta'ala tuh lampu di riam kanan. Apa persamaan dan perbedaan lampu nang di PLN lawan lampu di rumah? Apa perbedaannya? Perbedaannya nang di PLN umpamanya 1 miliar watt. Sedangkan yang di rumah palingan 1200 watt. Nah, karena kawan membaginya, membagi cuma ke rumah. Nah, kalau di PLN kawan membagi sehalaman, sakampungan, sakalsel. Cuma persamaannya apa? Sama-sama cahaya. Nah, di situ sama roh kita. Roh kita ini roh siapa? Roh daripada Roh Muhammad. Cuma ada bedanya. Nah, kalau Roh Muhammad kan membagi kepada seluruh alam dan isinya roh beliau. Ya hidup tuh. Nah, kalau kita roh kita cuma sebatas ujung rambut sampai ke ujung batis. Makanya ada perbedaan, ada persamaan. Sama aja kalimat ijazah. Kalau kita memfotokopi ijazah, keluar ijazah kalah. Apa persamaannya? Apa perbedaannya? Persamaannya sama-sama ijazah. Mau lah nanti fotokopi ijazah keluar sertifikat tanah, ada mau lah. Nah, ada yang mau rupi bener. Tapi kalau perbedaannya, oh itu nang asli, ini nang hanyar. Nah itu, jadi nang hanyar daripada nang lawas, kayak itu memaham tentang Nur Muhammad. Jadi pada hakikatnya yang terakhir, Nur Muhammad ini seperti pedang bermata dua, bilanya ke bawah muhadas, bilanya ke atas kadim. Cuma awak ini nang tak iringnya, nang kadim nggak tak iringi. Nah di situ cacing pak dari Nur jua. Ijrail pang daripada Nur Muhammad juga, Mungkar Nangkir daripada Nur Muhammad juga. Nah jadi kalau kita pikirkan, itulah yang artinya ujar baginda Rasul tadi, anna min nurillah wal mu'minu minni, aku daripadanya nur Allah, orang mukmin seluruh alam dan isi daripada nurku. Termasuk apa barang-barang yang ada pada diri kita, barang-barang di luar pada diri kita, itu Nur Muhammad juga. Tapi andakannya Nur Muhammad nam hadas, termasuk batang tubuh kita. Kalau Nur Muhammad nam kadim ke atas lagi, Nur Muhammad ke atas lagi, Nur Jat Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.